Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang memasuki pelajaran aqidah dan kita sampai di Al-Faslus Sabi', pasal yang ketujuh, yaitu Ar-Raddu ala ahlil batili ijmalan wa tafsilan. Ar-Raddu, bantahan, ala ahlil batil, kepada pelaku kebatilan, ijmalan, ya, secara global, wa tafsilan, dan secara terperinci. Wa ana adzkuru laka asya'a mimma dzakarallahu fi kitabihi jawaban di kalamin ihtajja bihi al-musyrikun fi zamanina alaina. Wa ana, dan aku katakan, ya, kepadamu, asya'a, beberapa hal, mimma zakarallah, dari apa-apa yang telah Allah sebutkan fi kitabihi, dalam kitabnya, jawaban, sebagai jawaban, likalamin, terhadap ucapan, ihtajja bihil musyrikun, yang dijadikan hujah oleh orang-orang musyrikun, fi zamanina, di zaman kita sekarang ini, alaina, kepada kita. Fanaqul, maka kita katakan, ya, jawabu ahlil batili min tariqaini mujmalun wa mufassalun. Jawaban untuk ahlil batil, pelaku kebatilan, min tariqaini, dari dua metode, dua cara, mujmal dan mufassal, global dan terperinci. Amal mujmal, adapun jawaban yang global, fahuwal amrul azimu wal faidatul kabiratu liman aqilaha. Kadang ada juga yang membaca liman aqolaha. Jawaban global, fahuwal amrul azim, ini merupakan perkara yang sangat besar, wal faidatul kabira, dan faedah, manfaat yang juga besar, liman aqilaha, bagi orang yang memikirkannya. Wadzalika qaulu ta'ala, dan itu jawaban yang mujmal, yang global, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Surat Ali Imran ayat 7. Huwallazi, dialah Allah yang anzala 'alaikal kitaba, telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad, al-kitab, Al-Qur'an. Minhu, di dalamnya, ayatun muhkamatun, ada ayat-ayat yang muhkam, ayat yang jelas, sudah terang benderang, kita sama memahaminya. Hunna ummul kitab, di antara contohnya adalah ummul kitab, surat Al-Fatihah, itu sudah jelas. Wa ukhru, dan yang lainnya, mutasyabihat,
mutasyabihat, tidak jelas, memiliki banyak makna, dan yang hanya memahami ini adalah para ulama yang telah Allah pilih. Fa ammal ladzina, maka adapun orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati mereka, zaighun, ya, ada kecondongan, ada kesesatan, fayattabi'una, maka mereka akan mengikuti ma tasyabaha minhu, apa-apa yang tidak jelas saja. Nah, mereka yang di hatinya ada kecondongan pada kesesatan, senangnya mencari ayat-ayat yang tidak jelas tafsirannya, atau sudah jelas maknanya menurut ahli tafsir, tapi mereka mengarahkannya pada tafsiran yang enggak jelas, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ibtigho al-fitnati, tujuannya ingin ibtigho, mencari fitnah, ya. Mencari fitnah, artinya mencari ujian, merusak, ya. Wabtigho at-ta'wili, dan ibtigho mencari ta'wilihi, takwilnya, artinya tafsiran sendiri, takwilnya sendiri. Ya. Ini ayat betul-betul global, ya. Diarahkan kepada siapa saja yang mencoba untuk mencari penafsiran di luar penafsiran dari Rasulullah SAW dan amalan para sahabatnya. Diperkuat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, waqad soha, dan sungguh soha, telah sahih, an Rasulillah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, beliau bersabda, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Idza, apabila, ra'aitum, kalian melihat, alladzina, orang-orang yang yattabi'una, selalu mengikuti, ma tashabaha minhu, apa-apa yang enggak jelas, sudah jelas dari sabda Nabi, tapi mencari hal-hal yang enggak jelas dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang tidak sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faulaika, maka mereka adalah, alladzina adalah, ya, sammallahu, yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka itu adalah orang-orang yang condong pada kesesatan. Fahdharuhum, maka hindarilah mereka. Misalu dzalik, contohnya, permisalan untuk itu, idza qala ba'dul musyrikin, apabila sebagian orang-orang musyrikin berkata, mengutip firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayatnya jelas berbunyi, ala, ketahuilah, inna, sesungguhnya, awliya Allah, wali-wali Allah itu, orang-orang yang Allah cintai itu, orang-orang yang dekat dengan Allah itu, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, ini wali Allah, ya. La khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih. Ini ayatnya jelas, bahwa wali Allah yang beriman dan bertakwa itu tidak takut apa yang akan dihadapinya di masa yang akan datang, dan juga tidak bersedih atas hal-hal yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu dijadikan sebagai pelajaran untuk menghadapi masa depannya. Surat Yunus ayat 62. Nah, ini kutipan orang-orang musyrikin dengan mengambil cuplikan dari Al-Quran ini, ya. Dan katanya, wa anna syafa'ata haqqun, au innal anbiya lahum jahun 'indallah. Ini anak bagusnya nih, ya, cocoknya nih. Wa anna syafa'ata haqqun au annal anbiya lahum jahun 'indallah. Kata mereka, dan ini benar, ya, menurut kita, bahwasanya syafaat itu hak ada,
Au anal anbiya, atau para nabi itu lahum, mereka memiliki jahun, kedudukan indallah, di sisi Allah. Ini ucapan dari mereka yang kita tidak menyangkalnya. Betul ya, bahwa syafaat itu ada dan para nabi itu jelas memiliki kedudukan yang bagus di sisi Allah. Atau sebagian musyrikin tadi zakaru kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi ala syai'in min batilihi, atau ucapan mereka sebagian orang-orang musyrikin tadi dengan menyebutkan zakaru kalaman, satu ucapan lin nabi, dari Nabi SAW, berarti mengutip sabda Nabi SAW, yastadillu bi ala syai'in min batilihi, yang dijadikan sebagai dalil atas sesuatu untuk memperkuat min batili, dari kebatilannya. Jadi ngutip sabda Nabi tapi tidak sesuai dengan kandungannya, yang tujuannya untuk memperkuat kebatilannya. Wa anta la tafham ma'nal kalam alladzi dzakarahu, dan engkau tidak faham makna ucapan dari Nabi itu yang dia sebutkan. Fajawibhu biqaulika, maka jawablah kepada dia dengan ucapanmu. Ini jawaban kita nih. Innallaha dzakara fi kitabihi annal ladzina fi qulubihim zaygun yatrukuna al-muhkama wa yattabi'una al-mutasyabiha. Sesungguhnya Allah telah menyebutkan fi kitabihi, dalam kitabnya, annal ladzina fi qulubihim zaygun, bahwa orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, yatrukuna al-muhkam, sukanya meninggalkan al-muhkam yang sudah jelas-jelas, wa yattabi'una al-mutasyabih, dan mencari yang enggak jelas, menafsirkan sendiri. Wa ma dzakartuhu laka min anna Allah dzakara annal musyrikina yuqirruna birububiyyati wa anna kufrahum bita'alluqihim 'alal malaikati wal anbiya wal awliya ma'a qaulihim haula'i syufa'auna 'indallah. Wa ma dzakartuhu laka, atau wa ma dzakartu sini ya, dan apa yang telah aku sebutkan kepadamu, min anna Allah dzakara annal musyrikin, ya, bahwa Allah telah menyebutkan orang-orang musyrikin itu menetapkan rububiyah Allah, dan Allah juga telah menyebutkan bahwa kekafiran mereka karena ketergantungan mereka, bita'alluqihim, ketergantungan mereka kepada para malaikat, kepada para nabi, dan kepada para wali yang sudah meninggal dunia. Dan mereka mengutip nih firman Allah, haula'i syufa'auna indallah. Haula, bukan mengutip ya, artinya inilah ucapan mereka. Haula, mereka itu para malaikat, para nabi, dan para wali, syufa'auna, yang akan menjadi syafaat kami, indallah, di sisi Allah. Di sini Allah sedang menjelaskan keadaan orang-orang musyrikin, ya. Jadi orang-orang musyrikin itu menetapkan tauhid rububiyah. Kalau mereka ditanya siapa penciptanya, mereka akan jawab Allah. Siapa yang ngasih rizki, mereka akan jawab Allah. Itu tauhid rububiyah. Tapi Allah juga menjelaskan mereka menjadi kafir walaupun mereka mengakui Allah itu sebagai penciptanya, karena ini mereka ketergantungan kepada para malaikat, kepada para nabi, dan kepada para wali. Sebenarnya tidak usah bergantung kepada makhluk langsung, ya, bergantung kepada Allah. Dan orang-orang musyrikin ini mengucapkan bahwa mereka akan menjadi syafaat kami di sisi Allah. Ini keterangan dari Allah sangat jelas buat kita, ya. Dalam surat Yunus ayat 18 ini ayatnya.
Hadza amrun muhkam, ini perkara yang sudah jelas nih, muhkam. Bayyinun, jelas banget. Muhkam jelas, bayyinun jelas. Jadi jelas banget. La yakdir ahadun ayyughayyira makna, yang tidak mungkin seseorang untuk merubah maknanya. Jelas ya? Kita paham. Orang musyrikin menetapkan tauhid rububiyah, tapi tetap oleh Allah dianggap sebagai orang yang kafir karena menggantungkan kepada para malaikat, kepada para nabi, dan kepada wali, dan mereka anggap itu sebenarnya sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Ini pemahaman kita, dan ini ya jelas terjemahnya seperti itu, dan kita tidak mungkin untuk mengalihkan maknanya kepada yang lain. Tetapi sejelas ini oleh orang musyrikin dipalingkan kemana-mana. Ya. Nah, berikutnya. Wa ma dzakartu li, di sini. Wa ma dzakarta li ayyul musyrik minal Qur'an au kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la a'rifu maknahu. Dan apa yang kau sebutkan tadi kepadaku, wahai orang musyrik, dari cuplikan atau potongan Al-Quran atau nukilan sabda Nabi SAW, saya tidak mengerti maknanya. Saya tidak paham maknanya. Artinya makna yang dimaui oleh dia. Ya. Yang coba yang kita pahami, ya tadi itu. Keadaan orang musyrikin, walaupun punya tauhid rububiyah, tetap digolongkan sebagai orang yang kafir karena menggantungkan kepada malaikat, kepada para nabi, dan kepada para wali yang sudah tidak ada. Walakin, dan akan tetapi, aqta'u anna kalamallahi la yatanaqadu wa anna kalaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallah. Dan akan tetapi saya pastikan bahwa firman Allah, kalam Allah, firman Allah, la yatanaqad, tidak akan bertabrakan satu sama lainnya. Wa anna kalaman nabi, dan bahwa sabda Nabi SAW, la yukhalifu, tidak akan menyelisihi kalam Allah, firman Allah azza wa jalla. Wa hadza jawabun jayyidun sadidun, dan ini merupakan jawaban yang bagus dan tepat. Walakin la yafhamuhu illa man waffaqahullahu fala tastahinnu bihi fa innahu kama qala ta'ala. Akan tetapi tidak bisa memahaminya kecuali man, siapa, waffaqallah, telah Allah berikan taufik, ya, artinya berikan Allah pemahaman, hidayah. Fala tastahinnu bihi, maka janganlah engkau meremehkannya. Fa innahu kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 35. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Wa ma yulaqqaha, dan tidaklah diberikannya sifat-sifat yang baik, illa alladzina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak akan juga diberikan sifat yang baik, illa dzu hazzin 'adzim, kecuali orang yang telah memiliki hazzin, keberuntungan yang besar. Jadi yang bisa memahami ini sesuai dengan firman Allah azza wa jalla atau maksud Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang bersabar, ya, yang mengikuti ketentuan Allah azza wa jalla. Nah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jawaban yang global, ya. Dan berikutnya wa ammal jawabul mufassal, adapun jawaban yang terperinci, insyaallah ini kita bahas di kesempatan yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah tabaraka wa taala.
Ya, akhirnya kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dan orang-orang yang kita cintai dimasukkan ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.